Yang dipersoalkan ini adalah Gibran ya, cawapres yang kemarin ditentukan kemarin, itu awal dari apa yang sebenarnya akan kami persoalkan di sana, secara administratif. Kalau ini ada, tentunya seluruh carut marut timbul justru karena kekuasaan disalahgunakan ini. Bawaslu sendiri tengah mengajukan kepada Badan Kehormatan KPU. Dan dinyatakan memang KPU melanggar, diambil sanksi yang berat dan terakhir itu, bahwa untuk mempersoalkan proses sengketa di sebuah pemilihan umum itu tidak hanya masalah hasil suara, sementara kalau di MK itu semata-mata itu, makanya paslon menganggap sudah selesai. Kami menyoroti pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, aparatur negara yang bernama KPU. Kami ingin menegakkan hukum yang diuji nanti di lembaga hukum. Kami juga bukan banyak kata-kata yang sebenarnya tidak tepat ya, mengatakan bahwa tidak satria, sudah kalah kok masih mau upaya lain. Tidak. Kalau bicara satria, kami ini justru satria hukum. Halo Armania, balik lagi di Speak Up Eranya Bersuara, dan hari ini saya sudah bersama mantan Hakim Agung dan juga politikus senior, ketua tim hukum PDIP yang sudah merasakan dipimpin semua presiden Indonesia ya, dari Pak Soekarno sampai Pak Jokowi yang terakhir. Langsung saja kita sambut Profesor Gayus Lumbun. Ya. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, di umur yang ke-76. Ya. Hampir setara dengan kemerdekaan Indonesia. Dan saya hari ini datang ke sekolahnya beliau di Jakarta Pusat untuk membahas ya soal mungkin upaya hukum terakhir untuk mendebat hasil pemilu atau gimana nih Pak? Begini ya, yang saya akan mengawali memberi pemahaman bahwa putusan tentang persoalan pemilu tidak hanya di MK. Publik perlu diberi pemahaman secara baik bahwa untuk menyelesaikan persoalan pemilu itu ada 3 jalur. Yang pertama, kalau kita mempersoalkan mengenai hasil pemilu dengan carut marutnya, memang itu di MK. Dan putusan terhadap itu adalah final and binding terhadap yang itu, gugatan mengenai hasil pemilihan umum yang katanya ada di markup dan sebagainya lah, semua persoalan di situ. Ada pengaruh-pengaruh bagaimana pemerintah ikut cawe-cawe, misalnya bunyinya seperti itu. Itu semua di MK. Tetapi ini tidak berfinal untuk jalur melakukan upaya hukum hasil pemilu, karena ada 2 jalur lain. Jalur lain itu di PT UN justru, yaitu pertama ada sengketa proses pemilihan umumnya. Prosesnya itu terjadi kesalahan, itu di PT UN. Jadi bukan berarti hasil yang di MK itu sudah sah dan final and binding, apa juga disebut sebagai yang mengikat publik. Itu bukan seperti itu. Nah, jalur yang kedua tadi adalah mengadili kalau terjadi proses yang salah ketika melakukan pemilu, itu di PT UN. Kami bukan kedua-duanya. Kami tidak menggunakan jalur yang ke MK maupun yang ke PT UN dalam arti proses pemilunya. Berarti tidak menggugat proses pemilunya? Iya. Kami tetap ke PT UN, itu menggugat mengenai perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemilu. Karena apa? Ada 2 hal yang kami temukan di KPU ini melanggar dari perbuatannya untuk melakukan proses itu. Yang pertama adalah dalam bahasa hukum administrasi negara disebut sebagai misbruik van gesag. Misbruik van gesag ini dalam bahasa Indonesia, walaupun itu sudah masuk bahasa Indonesia hukum, tapi ini memang dari Belanda istilah ini, yaitu penyalahgunaan kekuasaan.
misbruik van der Sar. Itu penyalahgunaan dalam kekuasaan KPU sebagai penyelenggara negara terhadap proses pemilu. Ya. Yang kedua, tidak bisa menciptakan kepastian hukum, rechtszekerheid dalam bahasa administrasi hukum atau hukum administrasi. Rechtszekerheid itu dijaga oleh KPU sehingga ada kepastian yang satu bagaimana mestinya KPU dengan kekuasaannya yang besar itu untuk mengatur proses pemilu. Nah, kami menggunakan yang ini. Artinya kita menguji apakah semua upaya KPU itu sudah sesuai dengan undang-undang. Apa tidak ada penyalahgunaan, tidak ada on matter overhead. Ternyata kami temukan banyak sekali. Diawali dari pendaftaran saja. Bagaimana pada calon. Yang dipersoalkan ini adalah Gibran, ya, cawapres yang kemarin ditentukan kemarin. Itu awal dari apa yang sebenarnya akan kami persoalkan di sana. Secara administratif. Kalau ini ada, tentunya seluruh carut marut timbul justru karena kekuasaan disalahgunakan ini. Artinya misbruik van der Sar itu terjadi sehingga carut marut termasuk apa yang dipersoalkan di MK. Jadi malah epicentrumnya itu ada di kekuasaan yang disalahgunakan oleh KPU oleh sebagai tergugat. pejabat negara dalam kekuasaan di pemilu, yaitu KPU. Bahkan ada hal yang mungkin perlu berkaitan. Bawaslu sendiri tengah mengajukan kepada Badan Kehormatan KPU dan dinyatakan memang KPU melanggar, diambil sanksi yang berat dan terakhir itu, peringatan terakhir. Nah, ini artinya apa? Telah terjadi sesuatu yang salah. Disitulah kita akan mulai berpikir yang jalur ketiga tadi. Jadi ada 3 jalur secara hukum. Dan semua diatur dengan undang-undang, ya termasuk undang-undang Perma itu peraturan Mahkamah Agung yang menjadi undang-undang, itu ketentuan hukum perundang-undangan. Menyebutkan bahwa memang khusus untuk perbuatan melawan hukum yang memiliki kerugian oleh penyelenggara negara itu diselesaikan di PT UN. Itu undang-undang salah satunya dengan beberapa syarat dan itu pun kami tidak menggunakan jalur yang harus melalui Bawaslu. Kami tidak mempersoalkan produknya. Tapi kami mempersoalkan landasan hukumnya yang telah dilanggar oleh penyelenggara KPU dan kekuasaannya yaitu KPU, penyelenggara pemilu yaitu KPU. Gitu. Mungkin saya agak mau mundur sedikit, Prof ya, karena kalau saya baca dan mungkin masyarakat banyak menganggap gugatan ini baru diajukan setelah keputusan MK. Tapi apakah itu betul? Kalau soalnya yang saya baca sebetulnya sudah digugat sejak jauh-jauh hari oleh PDIP. Kami telah merancang gugatan ini cukup lama. Ya kalau dengan bulan mungkin sekitar hampir 5 bulan kami merancang. Jadi kami bukan mengajukan ini karena orang menyuarakan kalah di MK. Kami tidak pernah kalah. Kami bukan mewakili paslon. Kami ini mewakili partai. Jadi bukan paslon. Kami bukan kuasa hukum yang di pihak KPU yang dipakai oleh pasangan. Kami tidak mempersoalkan kalah menang berdasarkan hasil pemilu, yaitu paslon yang berkaitan. Kami justru partai politik dalam hal ini yang harus bertahan konstitusi. Ini mempersoalkan apakah ada pelanggaran hukum oleh penyelenggara yang memiliki kewenangan yang luas. Dan kami temukan, kemudian kami daftarkan sebulan yang lalu kira-kira, dan kami diundang untuk sidang dismisal. Itu adalah filter sebenarnya. Filter di PT UN itu apakah layak apa tidak perkara yang diajukan gugatan ini bisa dilanjutkan. Dan ternyata hampir 3 hari atau 3 hari yang lalu kami di sidang dismisal itu dipastikan oleh hakim, diketok palunya dan putusannya berbunyi layak untuk dilanjutkan di proses persidangan. Berarti kan argumen hukum yang disampaikan oleh pihak penggugat juga cukup kuat sehingga meyakinkan PT UN untuk... Ya, kami optimistis dalam hal ini karena apa? Karena tentu di PT UN itu semua pakar-pakar hukum administrasi negara di sana. Hakim-hakimnya tentu pakar-pakar itu dan hal itu juga bagian dari bahkan hakim-hakim ini mempelajari layak apa tidak ini. Kalau tidak layak kami sudah didiskualifikasi untuk bisa lanjut. Tapi gini Prof, ngomongin soal celah hukum yang tadi sempat disinggung oleh Prof, itu mungkin masyarakat juga masih bingung Prof. Karena kebanyakan orang umum yang saya lihat, termasuk saya juga mungkin ya, ketika
kemarin putusan MK dibacakan pada hari Senin itu, merasa bahwa oh ini sudah final nih. Bahkan ketika mendengar pernyataan dari paslon pesaing, termasuk Pak Ganjar dan sebagai Pak Ganjar sendiri bilang, ya sudah ini akhir gitu untuk saya sendiri gitu. Jadi masyarakat tuh ngeliat kayaknya untuk upaya hukum, untuk menggugat apapun terkait dengan pemilu itu sudah selesai di MK. Karena MK tuh kita menganggap udah paling tinggi gitu, lembaga paling tinggi yang tadi Prof bilang keputusannya final dan mengikat itu. Nah ini boleh dijelasin nggak Prof? Apa celah hukum yang ditemukan oleh tim hukum PDIP? Saya berpikiran bukan saja masyarakat umum, bahkan ahli hukum pun mungkin bisa salah tafsir sehingga mengatakan selesai, final binding, artinya tidak ada upaya hukum lain. Ini pandangan yang keliru, bahwa untuk mempersoalkan proses sengketa di sebuah pemilihan umum itu tidak hanya masalah hasil suara. Sementara kalau di MK itu semata-mata itu, makanya paslon menganggap sudah selesai. Dia saling bersalaman. Kami tidak mewakili paslon. Saya ulang lagi bahwa kami ini memang ingin memastikan apakah Undang-Undang Dasar dan Konstitusi Negara itu dihormati. Di mana di sana diungkapkan berbagai jalur. Ada 2 jalur lainnya yang saya utarakan. Yang kedua adalah bagaimana undang-undang itu memastikan kalau prosesnya tidak sesuai dengan aturan prosesnya betul. Juga bukan di MK, di PT UN. Bahwa dampaknya nanti akan terlihat. Nah kami berbeda dari keduanya. Kami menyoroti pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, aparatur negara yang bernama KPU. Ini yang kami persoalkan. Dan kita akan gali nanti, mungkin akan cukup ramai juga nanti, bahwa apakah betul bahwa ungkapan kami yang kami tuangkan dan gugatan itu sudah sesuai, yang ternyata kami diterima di dismisal. Nanti kita buktikan benar apa tidak, cuma itu langkah berikutnya. Kalau ada ini salah, ya tentunya bagaimana kami akan mempunyai undang-undang tadi, maka saya sebut sebagai resekerheit atau kepastian hukum itu harus diperhatikan. Dan saya akan memberikan pandangan saya bahwa di PT UN itu tidak semata-mata mengukur undang-undang saja. Bahkan dia mengukur undang-undang sebagai kepastian. Tidak dul materit, tidak dengan persangkaan, perbandingan seperti yang terjadi di persidangan MK. Dibolehkan itu. Tidak misalnya ada kerugian ya tidak misalnya hanya kerugian yang nyata. Harus itu. Kan ada lagi yang lain yang imaterial, yang tidak nyata pun dipersoalkan di semua persidangan di luar PT UN. PT UN hanya ansih kepada apa yang terjadi dan dilanggar. Bukan dugaan-dugaan atau indikasi-indikasi. PT UN tidak mengurus itu. Nah, kepastian ini kami miliki. Banyak sekali pembuktian akan kami sampaikan. Kami juga akan menyampaikan ahli-ahli hukum administrasi negara di Indonesia ini yang mungkin pakar-pakar itu akan menjelaskan apa betul pemilu itu juga masih bisa dipersoalkan. Tidak hanya di MK. Saya ulangi lagi, MK itu hanya masalah hasil suara. Oleh karena itu para paslon yang menerima dengan baik ya silakan. Tapi kami tidak memperhatikan itu saja. Tidak mengepaskan partai politik yang bertanggung jawab sebagai parpol yang memang melindungi rakyat semua. Ini perlu dipahami oleh masyarakat. Saya ulangi, tidak hanya MK yang persoalkan sahnya pemilu. Itu harus dipahami dengan jelas. Jadi KPU ini digugat karena diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Ya. Saya highlight mungkin salah satunya yang paling penting untuk kita bicarakan sebetulnya kan pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming Raka. Yang dianggap KPU telah melanggar. Ya. Satu-satunya itu dan itu ditempatkan di tempat yang utama. Bahwa dalam pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah terjadi pelanggaran oleh KPU. Ini akan diungkap dengan jelas. Dan ini melanggar hukum. Menggunakan kekuasaan untuk langsung menerima dan menjalankan terus. Nah di sini apa publik tidak ingat ini. Apa publik perlu diberikan pemahaman. Sejak awal KPU telah melanggar hukum. On track atau overhead. Artinya di situ publik harus tahu. Jadi jangan hasilnya saja. Hasilnya pasal ini menang dengan berbagai termasuk kaitan-kaitan bansos. Kami tidak itu. Kami mengawali, kalau saya katakan ini justru epicentrum dari sebuah bencana alam. Karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan di awal sehingga berjalan terus, maka terjadilah
gempa bumi, tanah longsor, banjir, itu akibat-akibat yang bermuara nantinya ke MK. Kami tidak itu, kami epicentrum ini karena terjadi onrehmatah, pelanggaran hukum overhasdat oleh penguasa. Nah, inilah timbul bencana lainnya itu. Boleh dijelaskan singkat gak sih Prof, mengapa KPU ini diduga melanggar hukum dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres? Mungkin masyarakat juga masih bingung, apakah bukannya KPU hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh keputusan MK nomor 90 itu? Itulah misalnya. saya katakan setelah MK nomor 90 memutuskan itu, ketuanya kan dikenang sanksi tidak boleh lagi menjabat ketua. Iya. Itu kan persoalan hukum yang sebenarnya oleh semua aparatur dipahami dengan baik. Ini justru digunakan dengan dua pelanggaran. Satu pelanggaran tidak melalui prosedur yang betul baru digunakan. Yaitu apa? Negara ini mempunyai pengaturan di konstitusi. Semua proses pembentukan undang-undang itu harus melalui kompetensi yang boleh membentuk undang-undang itu, yaitu DPR bersama Presiden, pasal 20 ayat 1 dan 2. Itu kan utamanya. Kan KPU tidak, otomatis saja menggunakan secara langsung. Bahkan dia buat edaran kemana-mana ke KPUD, yang kami tangkap seperti itu. Ini kan sudah dengan kesengajaan melakukan abuse of power sebenarnya. Di sini kami ingin bukan tuduhan tapi kabar kami diuji di pengadilan. Jadi jangan orang mengatakan sudah kalah tidak mau terima kalah. Kami bukan tidak mau terima kalah pasangan kami ya, saya sebut paslon 3. Tetapi kami tidak mau ada pelanggaran hukum. Yang kami tidak mau itu pelanggaran hukum. Jadi kami bukan tidak menerima, kami tidak menerima pelanggaran hukum yang terjadi di proses pemilu. Rakyat semua mengharapkan tatanan yang lebih baik. Jadi yang kedua, kalaupun itu dilakukan proses di DPR dan Presiden, apakah boleh diberlakukan langsung? Apakah tidak melanggar asas hukum administrasi negara yang utama, yaitu restoratifnya perlu masa berlakunya itu perlu diperhatikan. Ya, bagaimana kapan? Tentu tahun depan. Kenapa KPU digunakan sekarang? Kan tidak boleh retroaktif. Berarti putusan MK 90 menurut pendapat tim hukum PDIP harusnya digunakan untuk pemilu nanti, selanjutnya. Ya, ini pun akan diuji di PT UN nanti. Ini kami masukkan di salah satu. Itu baru 2. Masih banyak lagi data kami. Ini buat gambaran lah ya. Ya itu hanya nanti kalau saya ungkap sekarang kami tidak punya bahan lagi. Itu memang saya membatasi, tapi itulah kira-kira hal-hal yang pokok yang menjadi perhatian umum. Sampaikan ke publik supaya jangan dianggap kami ini partai yang paslonnya kalah langsung mencari upaya menang. Tidak. Kalaupun kami kalah di PT UN, ada kekuatan lain yang bisa mereduksi pemikiran kami, ya kami sudah menyampaikan ke masyarakat, ini loh sajian kami. Dan diuji lolos di dismisal. Tinggal pembuktiannya saja. Nah kalau hakim tun lainnya berpikiran lain, kami mentaati. Tapi kami sudah memaparkan apa yang negara ini ke depan nanti mesti mentaati hukum, mentaati aturan. Jangan ditabrak semaunya. Itu kira-kira maksud dan tujuan dari tim kami. Nah, kita bicara ke depan, Prof ya. Bicara gugatan ini kan ada kemungkinan diterima atau ditolak. Saya ini penasaran, sebetulnya ketika misalnya gugatan dari tim hukum PDIP dikabulkan oleh PT UN, apa implikasi hukumnya, Prof? Ini yang saya sampaikan kemarin di banyak media. Semestinya KPU itu menahan diri untuk tidak menetapkan dulu. Kami kan akan sidang tanggal 2 nanti, 2-3 hari lagi. Akan dimulai dari sana kan sebagai pakar-pakar hukum nanti akan mengerti persoalan yang disampaikan. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu ya saya akan mengatakan di banyak negara, kebetulan negara di Afrika ini, membatalkan pelantikan presiden. Negara besar di Afrika sudah semua negara kecil. Itu dibatalkan. Berarti contoh saja. Bisa jadi itu dibatalkan, Prof? Ya, saya beranggapan sangat mungkin walaupun resikonya besar sekali. Apakah akan diulang, ditunda dulu, proses ini akan dipelajari DPR dan Presiden yang sudah tidak lagi sudah diganti yang ditunjuk, silahkan. Kalau Presiden baru nanti akan mencoba untuk membuat langkah-langkah penegakan hukum, penegakan konstitusi, yaitu 2 lembaga tadi. Presiden dan DPR akan kembali memberi tantangan. Itu resikonya kalau cepat-cepat ditetapkan. Kalau tidak menunggu kami. Ya kami lalu dikatakan oleh banyak pihak, wah membuat onar hukum dan sebagainya. Tidak. Kami ingin menegakkan hukum yang diuji nanti di lembaga hukum.
Kami juga bukan banyak kata-kata yang sebenarnya tidak tepat ya, mengatakan bahwa tidak satria, sudah kalah kok masih mau upaya lain. Tidak. Kalau bicara satria, kami ini justru satria hukum. Kami berlaga di arena hukum, yaitu pengadilan. Mari berlaga di sana. Jadi yang satria siapa? Kami merasa kami satria. Itu dicuatkan itu bahwa kami tidak satria, tidak mau terima kalah. Tidak. Kami tidak mau terima pelanggaran hukum. Bukan kalah menangnya. Dan itu juga berusaha dibuktikan juga di pengadilan. Bukan di jalanan atau di warung kopi. Seringkali saya bicara seperti itu dengan tegas ya. Jadi publik cuma memahami apa yang ada di pikiran kami, yang kami rangkum dalam bentuk gugatan dan kami lakukan di arena pengadilan. Arenanya para satria hukum. Kita akan bertempur di sana. Terima kasih nih Prof untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Semoga juga semakin memberi pemahaman ya kepada masyarakat. Kenapa kok PT UN ini masih terus dilanjutkan gugatannya oleh PDIP meskipun MK sudah memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 gitu. Karena sengketa itu hanya sengketa hasil. Sengketa hasil. Ada sengketa proses. Kami dua-duanya tidak mau masuk. Kami khusus fokus kepada apakah ada pelanggaran hukum oleh penguasa proses pemilu yang bernama KPU. Dan ini ada implikasi ke KPU-nya juga gak Prof? Misalnya hukuman administratif kepada sangat KPU? mungkin, tapi itu kan pengadilan yang akan menjatuhkan sanksi itu. Kalau kita lihat pengadilan etikanya di internal KPU kan sudah menjatuhkan sanksi. Nah kita lihat apakah pengadilan TUN nanti juga bentuknya apa kami serahkan pada KPU, pada pengadilan. Ini mungkin sebelum saya tutup, saya penasaran satu pertanyaan terakhir yang karena jadi kegelisahan saya juga gitu, masalah hukum lagi. Dan seputar Pilpres ini akhirnya bermuara ke pelanggaran etik gitu. Dan ada beberapa kubu yang menganggap etika itu ya tidak meskipun ketua MK dianggap melanggar kode etik, tetap putusannya sah gitu. Pendapat Prof itu gimana sih antara etika dan hukum itu sendiri? Etika itu memang paling tinggi dari hukum. Ya. Etika itu harus dihormati sebagai perilaku yang etis. Etika belum tentu melanggar hukum. Tapi kalau melanggar hukum pasti termasuk melanggar etika. Ini yang kami gali. Ini pertanyaan menarik. Jadi ada 3 filosofi dalam kehidupan manusia, yaitu estetika, etika, dan termasuk moral, etika, baru hukum. Oke, jadi ini yang berusaha dibuktikan juga oleh tim hukum Nanti PDIP. kami buktikan di pengadilan, apakah putusan etika itu berdampak kepada norma. Oke, boleh diingetin lagi Prof, tanggal berapa mulai pengadilan PT UN? Tanggal ditetapkan oleh PT UN tanggal 2. 2 Mei ya? 2 Mei. Okay. Dan itu jangka waktunya ya tergantung seberapa selesainya persidangan itu? Ya, kami perkirakan mungkin 3 bulan sudah selesai, tapi mungkin ada upaya banding dari lawan atau kami yang akan banding, itu kan masih ada. Itu jenis pengadilan tata usaha negara seperti itu. Berbeda dengan MK yang final and binding. Ya. Dalam urusannya, bukan yang lain. Jadi jangan MK itu menjadi pengadilan satu-satunya dalam negara ini yang semua hal bisa diselesaikan di MK. Tidak. Ya, jangan jadikan MK itu satu bentuk peradilan yang tunggal, yang absolut. Tidak absolut. Terima kasih. Dan tadi sudah dijelaskan juga ya, ada 3 cara sebetulnya yang bisa ditempuh untuk mempersoalkan pemilu. Dan yang diambil oleh PDIP sekarang ini ada cara ketiga ya, menyoal apakah ada pelanggaran hukum atau tidak dalam proses oleh penguasa itu. Oke, sekian Prof Gayus, terima kasih sudah diperkenankan untuk mampir. Semoga panjang umur, amin, dan perjuangannya terus berlanjut. Terima kasih. Era Mania, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di YouTube era.id selanjutnya.